Ulama itu tidak berani secara tegas mengharamkan sesuatu kalau dalilnya tidak sangat kuat gitu ya. Jadi harus kuat sekali. Karena wilayah mengharamkan itu wilayah Allah, berat. Ulama itu merasa berat kalau mengharamkan dengan dalil yang tidak begitu kuat itu. Jadi makanya ulama itu tidak banyak mengharamkan. Jadi makanya saya kadang bingung kalau ditanya haram nggak Ustaz? Karena kan Rasulullah melarang, haram nggak hukumnya? saya nggak berani mengatakan haram gitu. Jadi ya paling better ya kita tinggalkan aja lah karena dilarang misalnya begitu ya. Jadi karena wilayah mengharamkan itu adalah wilayah Allah, hanya wilayah Allah. Kalau melarang dan memerintahkan, nah itu tidak terlalu berat karena melarang belum tentu haram gitu. Seperti itu ya. Jadi kayak misalnya hukum buang air kecil sambil berdiri, haram enggak? Nah itu kan di situ. Kalau melihat bacaan para ulama itu tidak ada yang sampai mengharamkan minum sambil berdiri, gitu ya. Haram enggak? Itu tidak sampai haram, tapi ya lebih baik ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tentu marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Kita masuk ke dalam bab zakat. Bab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakat, kitab atau bab menerangkan tentang zakat. Tajibuz zakatu, zakat diwajibkan fi khamsati asya, di dalam 5 perkara. Jadi yang wajib zakat itu ada 5. Wahya, dan yang 5 itu al-mawashi, pertama adalah hewan ternak. Wal asman, kemudian benda-benda yang berharga. Wazzuru', dan pertanian. Wassimaru, dan buah-buahan. Wa urudut tijarati, dan barang-barang perdagangan. Nah, jadi itu ada 5. Jadi pertama hewan ternak, kemudian barang berharga, kemudian pertanian, buah-buahan, dan barang dagangan. Fa'ammal mawashi, adapun hewan ternak, fatajibu az-zakatu, maka wajib zakat fi salasati ajnasin, di dalam 3 jenis. Minha, dari 3 jenis itu yaitu al-ibilu, pertama adalah unta, wal baqaru, dan sapi, wal ghanamu, dan kambing atau domba. Wasyara itu wujubiha, dan syarat wajib zakat hewan ternak itu adalah sitatu asya, ada 6 perkara. Al-islamu, pertama Islam, wal hudiyatu, dan merdeka, wal milkut tamu, dan memiliki hewan tersebut secara sempurna, wal nisabu, dan nisab, wal haulu, dan sudah 1 tahun, wasaumu, dan hewannya digembalakan di padang rumput gitu ya, di luar artinya. Baik, yang pertama adalah, nah ini zakat kita ini secara umum. Jadi zakat ini jamaah sekalian itu kita semua sudah tahu ya, masuk ke dalam rukun Islam.
Nah, zakat ini kalau kita baca di dalam Al-Quran, itu kan ayat yang populer, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah. Jadi Al-Quran membahasakan zakat, pertama zakat, yang kedua sedekah wajib. Nah, jadi itu menggunakan perintah, Pak. Ambillah. Nah, makanya jauh dulu ketika masa Khalifah Abu Bakar, orang yang menolak memberikan zakat itu diperangi. Gitu. Jadi ternyata zakat itu harus diambil, gitu, diambil. Jadi bukan ditunggu, gitu, diambil. Nah, zakat itu harus diambil. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini istilah-istilah, ya Pak. Ada istilah di kita ini ada infak, sedekah, hibah, zakat dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ke dalam konsep di Al-Quran, yang pertama itu ada yang disebut infak. Jadi dalam harta yang kita miliki itu ada yang wajib dikeluarkan. Nah, yang wajib dikeluarkan itu adalah infak. Jadi mengeluarkan harta dari yang kita miliki itu namanya infak. Nah, kemudian infak ini ada dua, kan wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan sebagian yang kami rizkikan. Jadi mengeluarkan sebagian harta dari yang kita miliki itu namanya infak. Nah, infak ini ada dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Gitu ya, ada infak wajib, ada infak sunnah. Kalau infak wajib antara lain pertama itu adalah infak kepada keluarga, suami, gitu kan, suami. Maka itu namanya infak, nafkah kepada anak, istri. Nah, itu adalah wajib, infak wajib. Kemudian yang lain infak wajib itu adalah sedekah wajib. Nah, nanti sedekah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, sedekah wajib itu nama lain dari zakat. Itu yang kedua. Kemudian yang lainnya misalnya ada kewajiban kafarat. Kalau kita kena denda, kita bayar kafarat. Nah, itu infak yang wajib. Dan yang lainnya. Yang kedua, itu ada infak yang sunnah. Ya, infak yang sunnah itu yang pertama misalnya sedekah. Sedekah itu infak tapi hukumnya adalah sunnah. Jadi sedekah itu memberikan sesuatu, memberikan harta atau sesuatu kepada orang lain dengan niat mencari pahala. Nah, itu namanya sedekah. Kalau hibah, pemberian, itu biasanya tidak ada motif ibadah. Itu jadinya hibah. Jadi tidak ada motif ibadah. Ngasih ya ngasih aja. Kita tidak ada motif ibadah. Nah, kalau kita tentu sebagai umat Islam ya, kalaupun hibah ya dijadikan sedekah, gitu ya, sedekah. Nah, jadi hibah itu memberikan sesuatu tanpa ada motif mengharapkan pahala. Kalau mendapatkan pahala itu menjadi sedekah, gitu ya, hibah. Kalau hadiah memberikan sesuatu karena ada prestasi, ya, jadi itu hadiah. Kalau wakaf itu juga mengeluarkan sesuatu mengharap pahala, nah tapi bendanya tidak boleh hilang. Itu kalau wakaf. Jadi istilah-istilah itu. Nah, maka ini di kita ini ada istilah sudah lazim ya, disebut ZIS, zakat, infak, sedekah. Nah, ini kalau sebenarnya secara umum itu ya udah dipahami, zakat, infak, sedekah. Tapi Pak, kalau kita lihat di kajian-kajian di ilmiah, gitu ya, kajian-kajian kayak di seminar-seminar, sebenarnya istilah ini dari dulu bermasalah. Karena infak itu ya salah satunya adalah sedekah dan zakat. Sedekah dan zakat itu sama saja. Nah, kalau zakat itu adalah sedekah wajib, gitu ya. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Nah, zakat itu nama lainnya adalah sedekah
wajib. Tapi istilah itu tidak terlalu inilah, karena memang sudah dipahami. Katanya alasannya begitu, kata para pakar gitu, karena sudah populer di Indonesia, ya udah ZIS aja gitu ya. Jadi zakat, infak, sedekah. Nah kemudian ini zakat ini ada di 5 perkara. Jadi yang pertama itu adalah di hewan ternak. Ini di hewan ternak. Jadi nah kita tidak membahas jumlah nisabnya dulu, kita membahas mungkin syarat-syarat atau dan yang lainnya. Nah ini hewan ternak yang disebutkan di dalam hadis itu ya 3 ini, unta, sapi gitu ya, dan domba, kambing. Nanti ikhtilaf itu kepada hewan-hewan yang lain gitu ya, yang sejenis, misalnya kuda gitu. Apakah kuda ini wajib zakat enggak? Nah itu nanti ikhtilaf di dalam fikih, karena memang tidak disebutkan secara tekstual ya. Kemudian kuda dan yang lainnya itu dari sisi hewan ternaknya. Tapi kalau hewan dijadikan barang dagangan, nah maka nanti kena zakatnya itu dari zakat perdagangan, bukan karena hewannya gitu ya. Tapi kalau unta, sapi gitu ya, dan domba, nah maka itu karena binatangnya. Nah itu kenanya dari zakat ternak. Tapi kalau misalnya kita punya melihara ayam banyak untuk dibisniskan, maka kena zakatnya bukan karena ayamnya, tapi karena perdagangannya, karena bisnisnya. Nah, itu bedanya di situ. Kemudian syarat wajib zakat bagi hewan ternak itu adalah yang pertama Islam. Nah ini di dalam madhab Syafi'i jamaah sekalian, ini berbeda dengan madhab Hanafi. Kalau dalam madhab Syafi'i, zakat itu wajibnya kepada orang. Jadi kalau ada harta pemiliknya itu orang Muslim, nah maka orang Muslim itu ya berarti dia sudah jadi kena wajib gitu ya, kepada orang. Nah tapi kalau dalam madhab Hanafi, zakat itu wajibnya kepada harta. Nah, bedanya apa? Jadi kalau misalnya ada orang yang banyak hartanya, tapi dia tidak balik, mohon maaf misalnya, atau misalnya ada orang gila, orang stres, tapi hartanya banyak, atau ada anak kecil, gitu kan, anak kecil masih umur 5 tahun itu, tapi hartanya banyak, dapat warisan banyak, gitu ya. Nah maka kalau dalam madhab Hanafi itu kena wajib zakat, karena yang wajib zakat adalah hartanya, maka wajib zakat. Nah tapi kalau dalam madhab Syafi'i, di madhab Syafi'i di mayoritas itu mengatakan tidak wajib, karena anaknya itu belum balik, belum kena taklif, belum kena hukum, gitu. Jadi perbedaan pendapat di sana. Kemudian yang kedua wal huriyah, merdeka. Saya kira sekarang tidak ada ya, yang hamba sahaya itu tidak ada. Kemudian wal milkut tam, dan milik yang sempurna. Nah ini jadi ternaknya itu harus milik yang sempurna. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ada orang, misalnya kalau domba itu kan 40 nisabnya, itu kalau sapi itu 30. Nah, kalau ada orang misalnya punya 30 gitu atau 40 ekor domba, ya, tapi hasil utang, ya, maka itu nanti ikhtilaf di situ. Karena apa? Karena bukan milik yang sempurna. Gitu, karena bukan milik yang sempurna. Nah, yang wajib zakat itu harus milik sempurna. Kemudian wan nisabu, dan harus nisab, nanti di bawah nisabnya, wal haulu, dan harus sudah 1 tahun gitu ya, wasaum, dan hewannya ini harus digembalakan gitu ya. Jadi
hewannya itu digembalakan wa huwa ar-ra'yu fi kala'in mubahin, di padang rumput yang memang dibolehkan di situ. Dan nanti perbedaan pendapat ketika hewan itu kemudian tidak digembalakan. Bagaimana kalau hewannya di kandang tapi dikasih makannya di kandang gitu? Nah itu masuk wilayah ikhtilaf karena tidak digembalakan. Ya kita lanjutkan. Wa ammal asmanu, adapun barang berharga, wasyai'ani maka ada dua, ad-dhahabu wal fiddah, emas dan perak. Nah, yang wajib zakat itu dalam teks hadis itu adalah emas dan perak. Selain emas dan perak nanti masuk wilayah ikhtilaf. Gitu aja kalau fikih itu gitu. Kalau yang tekstual sepakat. Nah selain emas dan perak itu nanti ikhtilaf. Seperti misalnya permata, berlian. Nah itu ikhtilaf. Masuk wilayah ikhtilaf di situ, gitu ya, karena tidak disebutkan secara tekstual. Sama dulu ketika memakai keharaman memakai emas. Nah, itu. Lalu bagaimana kalau tidak memakai emas tapi memakai berlian? Nah, itu kan di situ ulama ikhtilaf, gitu ya, karena memang tidak disebutkan secara tekstual. Kembali ke dulu yang sering saya sampaikan, ulama itu tidak berani secara tegas mengharamkan sesuatu kalau dalilnya tidak sangat kuat, gitu ya. Jadi harus kuat sekali. Karena wilayah mengharamkan itu wilayah Allah, berat. Ulama itu merasa berat kalau mengharamkan dengan dalil yang tidak begitu kuat. Itu. Jadi makanya ulama itu tidak banyak mengharamkan. Jadi makanya saya kadang bingung kalau ditanya haram nggak Ustaz? Nah, itu. Karena kan Rasulullah melarang, haram nggak hukumnya? saya nggak berani mengatakan haram gitu. Jadi yang paling banter ya kita tinggalkan aja lah karena dilarang misalnya gitu ya. Jadi karena wilayah mengharamkan itu adalah wilayah Allah, hanya wilayah Allah. Kalau melarang dan memerintahkan, nah itu tidak terlalu berat karena melarang belum tentu haram gitu. Seperti itu ya. Jadi kayak misalnya hukum buang air kecil sambil berdiri, haram enggak? Nah itu kan di situ. Kalau melihat bacaan para ulama itu tidak ada yang sampai mengharamkan minum sambil berdiri, gitu ya. Haram enggak? Itu tidak sampai haram, tapi ya lebih baik ditinggalkan. Nah kemudian wasyara itu wujub zakat fiha khamsatu asya. Syarat wajib zakat emas dan perak itu ada 5. Al-Islam wal hurriyah, Islam merdeka, milik yang sempurna, nisab dan sudah 1 tahun. Nah ini sama. Wa amma zuru'u, adapun zakat pertanian, fatajibuz zakatu fiha bisalah satu syara'id. Maka zakatnya itu wajib dengan 3 syarat. Ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun. Pertama, pertanian itu adalah dari pohon atau dari tanaman yang ditanam oleh manusia, gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di sawah itu ada tumbuh pohon padi tanpa ditanam, itu tidak wajib zakat. Gitu. Jadi harus ditanam oleh manusia. Wa ayyakuna kutan muddakharan. Yang kedua, jenis pertaniannya itu adalah yang bisa disimpan lama. Ya, jadi biji-bijiannya itu kayak padi misalnya itu kan bisa disimpan lama, gitu ya. Jadi tidak misalnya seminggu udah busuk. Nah, berarti itu tidak masuk wajib zakat dalam az-zuru, dalam pertanian. Wa ayyakuna nisaban, dan masuk berada di dalam nisab, wa huwa khamsatu ausuk, yaitu 5 wasak, la qasra 'alaiha, yang tidak ada tidak ada cangkangnya itu. Jadi kalau beras yaitu sudah bersihnya itu 5 wasak gitu, sudah bersih. Nah kemudian baik kita baca dulu wa ammas simaru, adapun buah-buahan fatajibuz zakatu fi syai'ain.
maka wajib di dalam dua, minha samratun nakhli, yaitu buah kurma, wa samratul kurmi, dan buah anggur. Nah ini karena di Arab itu kan mereka biasa ya. Wasyara itu wujubi zakat fiha arba'atu asya. Syarat wajib zakatnya ada 4, al-islam wal hurriyah wal milkut tam wan nisab. Sama, Islam, merdeka, kemudian milik yang sempurna, dan nisab. Wa amma urudut tijarah, adapun barang dagangan, fatajibuz zakat fiha bisyaraitil madhkurati fil asman. Syaratnya sama dengan emas dan perak. Nah intinya jadi 5 jenis gitu ya harta yang wajib dizakati. Tapi kalau kita 5 jenis ini sebenarnya kalau kita simpulkan dari ayat Al-Qur'an itu hanya ada 2 yang wajib zakat itu. Pertama, yang diusahakan oleh manusia. Yang kedua, sesuatu yang keluar dari bumi. Itu 2. Jadi pokoknya yang diusahakan oleh manusia dengan yang keluar dari bumi. Nah itu yang wajib zakat. Kemudian zakat ini hanya wajib kepada harta yang halal. Itu. Jadi kalau harta yang haram itu tidak diwajibkan zakat, Artinya ya nggak perlu zakat karena tidak akan diterima, gitu kata para ulama. Karena memang ayatnya begitu, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi bayarlah zakat dari yang baik yang kalian kerjakan. Jadi kalau harta-harta haram itu tidak kena zakat gitu ya, tidak wajib dizakat. Nah ini sekilas tentang zakat. Mungkin kalau ada ditanyakan terlebih dahulu Pak, kalau ada yang ditanyakan. Ya. Kalau yang pakai gigi emas itu apa yang banyak pakai? Yang gigi emas. Ya kalau emas itu kan nisabnya 85 gram. Kalau gigi kan nggak sampai 85 ya. Ada nggak yang pakai gigi emas 85 gram? Ya. Nah nanti ya jangan gigi ya. Perhiasan. Perhiasan itu ada ulama yang mengatakan kalau emas itu digunakan perhiasan itu tidak wajib zakat. Sebagian ulama ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau perhiasan ada nggak yang nyampe 85? Ada ya? 85 gram yang nempel kemana-mana. Tapi harus dipakai, dia jangan disimpan, gitu ya. Itu nanti di situ ikhtilaf, di situ ada yang wajib, ada yang beda seperti itu. Yang wajib mengatakan karena dulu Rasulullah pernah, gitu ya, pernah ada seorang anak, seorang perempuan pakai gelang. Sudah ditanya, udah bayar zakatnya belum? Belum. Maka kemudian kata Rasulullah, ini nanti jadi gelang dari api neraka, maka harus dipakai. Mungkin gelangnya banyak, begitu seperti itu. Jadi sebenarnya gini, kalau zakat ini nanti kalau perhitungannya itu mau dimasukkan ke zakat apapun silahkan, gitu ya. Tapi yang penting bayar zakat, seperti itu. Kayak misalnya misalnya hasil kebun misalnya, hasil kebun atau hasil pohon-pohonan tapi bukan makanan pokok. Nah, misalnya kita panen rambutan, gitu ya, panen duku, gitu kan, seperti itu. Nah, itu ketika dijual itu kan bisa 2. Pertama disamakan dengan zakat tanaman, zakat pertanian 5% atau 10%, atau bisa disamakan dengan zakat perdagangan 2,5%. Nah, kita mau ngambil kemana? 2,5. Yang penting kalau saya prinsipnya ya, yang penting bayar zakat gitu. Jadi itu ada dua seperti itu, gitu ya. Jadi itu namanya kalau dalam teorinya itu qiyas syabah, gitu ya. Jadi bisa ikut ke sini, bisa ikut ke sini, seperti itu. Tapi yang penting adalah bayar zakat. Sama dengan tadi, kalau kita punya peternakan kuda. Nah ini kalau menurut
ulama yang satu itu ikutnya ke sapi, disamakan dengan sapi. Tapi ulama yang lain mengatakan ikutnya nanti ke zakat perdagangan karena jadi bisnis seperti itu. Jadi pilihannya kemana saja lah, yang penting zakat seperti itu. Ya mungkin ada yang lain Pak zakat. Ya. Warisan cuma itu kan cuma gede mau waris dijual. Iya. Dibagi bayar zakat ya. Ya dibayar zakat dulu atau dibagi dulu. Lebih amannya dibagi dulu. Disakatin dulu, bayar zakat terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi nah ini semacam gitu. Kita dapat warisan. Nah zakatnya disamakan dengan zakat apa kira-kira? Perdagangan atau harta temuan? Kalau harta temuan itu 20%. 20% seperlima, nah, itu kan seperlima ya. Itu karena nemu kan, warisan itu kan gak nemu dia. Itu loh, makanya rikaz itu zakatnya 20%. Maka nanti ada yang menyamakan rikaz ini seperti kita dapat hadiah. Ya, dapat hadiah. Karena sudah lama sebagai pelanggan misalnya nomor handphone atau apalah ya gitu kan, kita dapat hadiah, hadiah mobil, nasabah di bank, kita dapat hadiah mobil. Nah itu ada yang menyamakan, maka zakatnya harus zakat rikaz, barang temuan 20%. Tapi itu ijtihad. Apakah boleh disamakan dengan perdagangan? Ya boleh, nggak ada teksnya gitu ya. Jadi ya udah berarti 2,5% aja zakatnya seperti itu. Jadi sama dengan warisan gitu Pak. Jadi lebih bagus ya itu dikeluarkan dulu zakatnya, baru kemudian warisannya dibagikan seperti itu. Kemudian masalah lain itu zakat ini kalau dalam yang 3 madhab jamaah sekalian itu diambil dari penghasilan bruto. Bruto itu apa ya? Ya, saya nggak tega juga menyebut penghasilan kotor. Iya jadi, ya, iya. Jadi penghasilan yang belum dipakai apa-apa, nah gitu ya. Tapi kan bersih ya insya Allah. Jadi kalau 3 madhab itu zakat itu diambil dari penghasilan yang belum dipakai apa-apa murni. Penghasilannya berapa? Nah itulah yang kemudian dipotong zakat. Tetapi kalau dalam madhab Hanafi itu diambil zakat itu setelah dipotong kebutuhan pokok gitu ya. Jadi kalau kan misalnya emas itu kan 85 gram ya. 85 gram, kalau 1 gramnya 1 juta berarti 85 juta dibagi 12. Bagi 12 berapa ya Pak Pri? Pak Pri ini 5 juta kali ya. 5 6 7 juta ya, 7 juta misalnya 7 juta. Jadi kalau ini supaya ilustrasinya yang tadi lebih gampang, misalnya 7 juta itu masuklah ke nisab ya, sebulan gaji 7 juta itu sudah wajib zakat. Nah kalau dalam madhab hitungan 3 madhab, madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, itu kalau menerima gaji 7 juta maka dikali 12, kalau jumlahnya lebih dari 85 juta maka wajib zakat dari semua penghasilan itu. Nah gitu ya. Tapi kalau dalam madhab Hanafi yang 7 juta ini dipotong dulu kebutuhan pokok. Kebutuhannya kebutuhan pokok Pak, bukan semua kebutuhan. Kebutuhan pokok itu kan makan tapi standar makannya. Gitu ya. Jadi ya jangan makan mewah. Standar lah, misalnya kalau sehari dihitung sekian, itu yang standar. Nah kemudian makan gitu ya. Kalau misalnya tempat tinggal, juga tempat tinggalnya yang wajar, dihitunglah kebutuhan yang memang betul-betul pokok. Nah maka kalau gajinya misalnya sama-sama 8 juta,
itu kalau bermadhab Syafi'i ya udah wajib atau 7 juta. Tapi kalau madhab Hanafi belum tentu, gitu ya, karena dia akan dipotong dulu oleh kebutuhan yang pokok. Ingat, kebutuhannya yang pokok, bukan kemewahan, gitu ya. Itu dalam madhab Hanafi dipotong dari kebutuhan pokok. Dua-duanya dari Al-Quran. Kalau madhab yang 3 itu anfiku min thayyibati ma kasabtum. Jadi nafkahkanlah dari yang baik yang kalian kerjakan, usahakan. Tapi kalau madhab Hanafi ngambilnya di ayat di surah Al-Baqarah, yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dinafkahkan. Qul, kata Allah, al-afwa, kelebihan harta. Ya, artinya apa? Kebutuhan pokok dulu dipakai, baru sisanya dihitung zakat. Seperti itu. Jadi ada yang menghitung dari bruto, ada yang neto. Tapi yang dipotongnya itu kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Jadi bukan cicilan handphone yang mahal. Itu bukan kebutuhan pokok, gitu ya. Jadi ya listrik, ya itu yang kebutuhan pokok pokoknya. Listrik gitu, nah itu dipotong. Pokoknya dari kebutuhan pokok. Nah makanya kalau dalam madhab Hanafi ya itu akan bisa jadi kalau ngepres banget ke nisab bisa jadi nggak wajib gitu zakatnya, seperti itu. Jadi ya silahkan aja lah, nanti kan Allah yang nilai niatnya ya. Tapi kalau memang betul-betul kebutuhan pokok, tapi ya itu ada di dalam pendapat madhabnya seperti itu. Nah ini penghitungan zakat, gitu ya, penghitungan zakat. Mungkin ada yang ditanya, ya? Iya. Sebenarnya kalau zakat itu kan ketika dia itu sudah menjadi milik, sudah menjadi milik. Jadi artinya ketika ada kepindahan hak milik, perpindahan hak milik, nah maka di situ ada peluang ada zakat di situ. Tadinya milik orang tua, diberikan ke kita, gitu kan, jadi hibah. Nah artinya kita sedang mendapat harta. Nah kalau yang cukup nisab berarti wajib zakat di situ. Gitu. Iya dari harta intinya. Iya. Ya berarti ya dia tidak ya kan kalau memang tidak ada ya belum wajib. Dan itu pun kan zakat itu kan dihitung setahun dulu ya Pak. Dihitung setahun gitu. Tapi intinya sebenarnya kalau dia dapat kepemilikan, dia masuk mendapat kepemilikan satu barang, nah udah sempurna miliknya. Nanti ada yang dihitung 1 tahun dulu, ada yang tidak. Nah memang kalau warisan, yaitu dia mendadak, maka nanti mau disamakan dengan apa? Kalau disamakan dengan perdagangan, berarti ya nunggu setahun. Gitu. Tapi kalau disamakan dengan ya barang temuan, berarti itu secara. Tapi intinya sebenarnya wajib zakat Pak, karena dia dapat barang, ya. Jadi tetap wajib zakat karena dia dapat barang, dapat kepemilikan seperti itu. Jadi zakat itu ketika ada kepemilikan, nah maka kemudian di situ ada wajib zakat. Baik, mungkin masih ada atau sudah? Iya. Ya, zakat dan pajak beda. Jadi kalau zakat itu perbedaannya, kalau zakat itu kan diwajibkan oleh agama, kalau pajak itu negara. Seperti itu. Maka, nah ini di Indonesia ini kan akhirnya kita ada peluang bisa kena dua potongan kan, pajak dan zakat.
Nah, tapi di dalam aturannya itu zakat itu bisa menjadi pengurang dari pajak. Nah, kalau saya begitu, ya. Di dalam SPT-nya sudah ada pos mengenai atau item mengenai zakat. Iya, mengurangkan kewajiban pajak ya. Buktinya ada bisa diupload itu yang ruwet gitu. Iya ada ya. Karena di undang-undangnya bunyinya begitu. Undang-undang bunyi. Jadi zakat itu bisa mengurangi pajak. Tapi saya nggak paham hitungan itunya. Tapi aturannya begitu, gitu ya. Karena itu tadi di Indonesia ini bisa kena double, kena pajak iya, kena zakat iya. Karena kalau pajak itu kalau zakat itu sifatnya nggak berubah. Jadi sampai hari kiamat zakat perdagangan itu 2,5% gitu. Nah kalau pajak itu bisa naik turun, bisa hilang. Nah, gitu. Artinya satu saat pajak mobil, pajak motor bisa dihilangkan, tapi di saat yang lain bisa dimahalkan. Nah itu pajak. Tapi kalau zakat nggak berubah. Zakat itu ya pertanian 5% atau 10%. Itu nggak berubah. Jadi kewajibannya ada. Dulu pernah ada edaran mungkin nih kalau yang PNS ya Pak pernah menerima tentang akan dipotong zakat di Indonesia ini yang PNS, yang ASN. Tapi di situ kan ada masalah karena ASN itu tidak semua wajib zakat gitu. Itu tadi hitungan tadi. Jadi tidak semua ASN itu wajib zakat. Kalau dipotong itu artinya zolim, nanti ngambil zakat dari yang bukan wajib zakat. Maka dulu itu akhirnya kalau di UIN itu ya yang sukarela aja, yang mau dipotong. Dulu sempat ada wacana semua PNS itu dipotong gitu kan untuk zakat. Tapi kan tidak semua PNS wajib zakat gitu. Seperti itu. Jadi ya intinya yang terpenting kita bayar zakat lah. Bagaimana caranya teknis ininya kan itu ikhtilaf ya, bisa banyak teknis seperti itu. Sama kayak misalnya tabungan yang punya deposito gitu ya. Kalau tadi kita mengukur ke emas 85 gram misalnya dikatakanlah 1 juta artinya sekitar 85 juta. Nah itu cara penghitungan tabungan itu ikhtilaf gitu ya. Jadi pertama ada yang berpendapat hanya awal dan ujungnya saja. Jadi ini awal tahun Hijriah ini tabungannya di atas 85 juta, nanti di akhir tahun juga 85 juta saldonya, maka dia kena gitu. Tapi ada yang berpendapat bahwa saldo itu harus sepanjang tahun gitu. Jadi saldonya ya minimal ya 85 juta selama setahun itu baru wajib zakat. Nah, ada yang seperti itu ikhtilaf di situ. Jadi tapi jangan diakalin, di tengah tahun diambil kemudian simpen lagi gitu kan. Nah itu Allah. Tapi teknisnya begitu, ada yang di awal, ada yang di awal akhir. Nah, teknisnya begitu beda. Ada yang harus sepanjang tahun, jadi saldonya minimal 85 juta harus stabil, nanti baru zakat. Nah itu. Jadi ya kalau penghitungan, kalau menurut pendapat saya silakan sajalah mau ngambil ke perdagangan, mau ngambil ke ini, intinya di situ kita membayar zakat dari penghasilan yang kita dapatkan. Dan zakat ini, nah, atas beberapa pendapat ulama-ulama kontemporer, ya ikhtilaf sebenarnya dari dulu juga itu berpendapat, ada yang berpendapat boleh dicicil. Itu boleh dicicil. Jadi kayak misalnya tadi ya, gaji tadi kan kita hitung sekitar 7 juta ya, 7 juta sebulan. Nah maka dari 7 juta itu dipotong 2,5% kita bayar zakat. Nah itu ada yang membolehkan seperti itu. Tapi ada juga yang nggak membolehkan. Itu namanya fikih ya. Karena yang nggak membolehkan mengatakan, lo kan belum wajib, kan baru awal tahun. Gitu. Tapi ada yang mengatakan nanti kalau di akhir tahun malah memberatkan, maka di situ bisa kita potong. Memang kalau lebih aman itu enaknya setiap memperoleh pendapatan, kalau sekarang kan gampang ya, transfer aja ke rekening zakat. Nah itu lebih gampang.
dapat 100 200 misalnya gitu kan, dapat kecil-kecil itu potong sekian-sekian gitu. Jadi tidak terasa. Biasa kalau udah besar itu kadang kan, iya, kalau kita zakat 20.000, 30.000 kan nggak terasa. Tapi kalau sudah 5 juta, udah 5 juta ini kalau DP apa gitu kan 5 juta bisa. Itu. Makanya ada ulama-ulama kontemporer itu ada yang berpendapat gitu. Jadi dibayarnya adalah cicil saja. Saya ada yang ditanyakan Pak? Baik, kalau tidak ada kita, ya. Kalau dapat uang dan di pembebasan tanah itu patentnya zakatnya belum apa itu setelah beli ya. Nah itu sebenarnya wilayah ikhtilaf ya Pak ya. Jadi itu tadi nanti silakan mau dikiaskannya kemana gitu ya. Nah kalau misalnya mau dikiaskan ke perdagangan atau ini ya, kalau perdagangan memang udah 1 tahun, tapi kalau lebih aman kalau menurut saya dipotong aja 2,5% gitu ya. Ketika kita menerima, jadi ketika kita menerima barang tersebut, 2,5% itu kan ya kalau besar nominalnya besar juga ya. Jadi memang lebih aman dipotong aja 2,5% gitu ya dengan zakat. Karena kan sekarang ini dengan fasilitas rekening, saya kira kita bayar zakat 2.000 pun nggak malu gitu. Karena kita transfer kan gitu ya, transfer, jadi tidak kelihatan. Gitu ya. Kalau langsung kan mau bayar zakat, misalnya ke lembaga zakat mana bayar berapa Pak zakatnya 10.000 itu kan malu. Gitu. Tapi kalau lewat transfer itu media ya insya Allah seperti itu. Jadi lebih aman dibayarkan zakatnya jadi. Ya, udah cukup ya. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan mungkin zakat ini masih beberapa temanya. Mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.